Oke, sebelum kita mulai kami hari ini, saya minta satu orang atau ketua kelas memimpin kita dalam doa. Semuanya berdiri. Maka guru dan teman-teman, marilah kita bangun sikap yang pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Ya Tuhan, sekarang kami mau KPM tidak akan Kau lindungi kami dari awal perkenalan hingga akhir. Maka puji ini dan segala dosa. Amin. Oke, kelas dan sebelum Pak Guru memberikan materi pada pagi hari ini, Pak Guru saat ini kelas duduk atau kelasnya. Kira siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada semua Pak. Yang hadir? Ada semua. Oke, terima kasih banyak ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian. Karena pada pagi hari ini kalian semua hadir dan keadaan sehat berkat apa adanya. Oke, anak sekalian ya. Materi kita pada pagi hari ini adalah materi tentang ketenagakerjaan. Ya, materi tentang ketenagakerjaan. Tapi sebelum Pak Guru melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya merujuk kembali materi yang kemarin yang berkaitan dengan BUMN atau BUMS. Ya, kira Fitri, kira apa yang lu tahu tentang BUMN? Kalau BUMN itu modalnya disiapkan oleh negara dan dikelola oleh negara, oleh pemerintah pusat. Oke, terima kasih banyak untuk Fitri. Kalau BUMS? BUMS adalah perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta. Oke, terima kasih. Berarti Pak Guru menganggap kalian semalam sudah belajar. Kembali ke materi kita pada pagi hari ini adalah materi tentang ketenagakerjaan dengan tujuannya. Oke, anak sekalian, ya. Kalau kita belajar soal ketenagakerjaan, kira tujuannya apa? Tujuannya yang pertama itu adalah menjelaskan konsep yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. Dan yang kedua, menganalisis upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, hasil analisis dari pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Oke, anak sekalian, kira-kira menurut kalian apa itu tenaga kerja? Silakan, Farid. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Oke, terima kasih banyak. Ada yang lain lagi? Fitri? Saya Pak. Oke, Orang yang melakukan suatu kegiatan. Iya, orang yang melakukan suatu pekerjaan. Ada lagi? Silakan. Ada lagi? Kira apa yang Anda tahu tentang ketenagakerjaan? Ya, anak sekalian, kalau kita ngomong soal apa namanya ketenagakerjaan, berarti kita ngomong ada namanya kesempatan kerja dan angkatan kerja ya. Kesempatan Kerja dan angkatan kerja. apalagi angkatan kerja, kesempatan kerja, apa lagi? Tenaga kerja. Oke. Sekarang kalau soal ngomong kesempatan kerja, apa kata lainnya? Apa namanya kesempatan? Kata lain dari kesempatan kira apa? Peluang. Oke, ya peluang ya. Ya. Kenapa?
kesempatan, ada peluang. Peluang. Apalagi? Usia. Iya, usia. Kenapa peluang atau usia dikatakan sebagai kesempatan? Alasannya apa? Jawab. Karena kalau kita sudah tua, kita ada toko-toko yang tidak terima kita untuk bekerja. Oke ya. Sekali lagi anak-anak sekalian, kalau kita ngomong soal kesempatan kerja, ada undang-undang nomor 23 tahun 2023 yang mengatakan bahwa begini, usia kerja itu kan usia kerja dari umur 15 tahun sampai 24 tahun. Yang menjadikan begini lah. Sekarang ini, bagaimana yang umur 15 ini sampai yang kuliah atau belajar, apakah itu dikatakan kesempatan kerja? Apakah itu dimasukkan sebagai pengangkatan kerja atau tenaga kerja? Yang sekali lagi ya, yang umur 15 tahun. Menurut undang-undang ini, undang-undang itu mengatakan bahwa usia kerja minimal 15 tahun dan maksimal 64 tahun. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah pelajar itu dikatakan sebagai angkatan kerja? Iya. Coba, alasannya kenapa? Silakan. Kenapa yang kuliah atau pelajar itu tidak dikatakan sebagai angkatan kerja? Alasannya? Ya. Karena masih belajar, jadi belum bisa bekerja. Oke, ada lagi? Saya Pak, tidak. Kenapa saya jawab tidak? Karena saya jawab iya Pak. Yang dari umur 15 sampai 24. Kenapa alasannya? Karena banyak anak-anak di Indonesia yang tidak sekolah sehingga mereka mencari kerja untuk mendapatkan uang. Tadi yang pertanyaannya, apakah anak-anak yang usia sekolah? Kasih tadi ya. Kalau umur 15 tahun sampai 24 tahun itu dikatakan sebagai angkatan kerja. Nah, bagaimana mereka yang umur 15 tahun atau 30 tahun, 40 tahun yang mengenyam pendidikan atau masih belajar? Apakah itu dikatakan sebagai angkatan kerja atau angkatan kerja atau bagaimana? Iya, Pak, kesempatan kerja. Maka di Indonesia ini banyak juga anak-anak siswa yang bekerja digital. Contohnya itu menulis sebuah novel. Dari menulis sebuah novel itu ada banyak anak pelajar yang belajar dari situ dan bekerja digital dan mereka juga menghasilkan uang digital, Pak. Oke, kita dulu Pak. Ini ya. Memang undang-undang mengatakan bahwa usia minimal dan maksimal adalah 15 sampai 24 tahun. Ada tetapi begini. Kalau usia begini ya, seperti kalian, karena sekarang ada 15 tahun dan 17 tahun, artinya itu bukan dimaksud angkatan kerja, tapi mereka akan belajar. Ya sekali lagi, umur 15 tahun, walaupun umur 30 tahun, kalau kalian masih kuliah atau masih belajar, itu tidak sebagai angkatan kerja. Kita dikatakan pelajar. Ya, walaupun dia bisa menghasilkan uang, tetapi disediakan pakai dikatakan pelajar. Ya, ingat dia bukan angkatan kerja. Itu adalah menurut undang-undang dan yang sama juga menurut BPS Badan Statistik Pusat. Tetap sama mengatakan begini ya. Umur maksimal dan minimal ini ada kerja. Tetapi yang bisa menghasilkan kita pelajar bukan yang dikatakan angkatan kerja. Bisa? Terus yang berikut. Oke ya, tenaga kerja. Apa itu tenaga kerja? Coba dulu silakan belakang. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat sekitar. Oke, yang lain silakan. Silakan. Orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Ya, orang yang beri kebutuhan. Oke, hampir sama jawabannya ya. Ada lagi? Coba ada lagi kata lain apa namanya tenaga kerja? Ada lagi? Silakan, ada lagi? Kota kelas, kira apa itu angkatan kerja? Apa namanya? Ya, tenaga kerja. Coba kota kelas, sudah tahu kira apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah orang yang bisa melakukan pekerjaan dan dapat menghasilkan keuntungan. Oke, yang bekerja bisa menghasilkan keuntungan. Berarti keuntungan untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri bisa juga keluarga. Orang lain? Orang lain bisa juga. Iya. Karena dia dapat menghasilkan barang. Ya sih. Jadi juga. Kalau Pak Guru tanya, ya kalau Pak Guru tanya, tadi mengatakan bahwa menghasilkan barang dan jasa. Kira apa perbedaan barang dan jasa? Kalau barang itu berbentuk seperti buku, berpoin, kalau jasa itu tidak terlihat. Contohnya? Guru memberikan jasa tentang mereka jasanya mengajar, tidak ada pemberian lain. Ya. Kalau kalian bekerja ya, mungkin yang kalian kasih ke orang tua itu adalah atau ke teman atau ke sahabat itu adalah berupa uang atau benda, tetapi jasa tidak. Jasa itu hanya tenaga yang dilihat atau pilihan dia. Sekali lagi, perbedaannya adalah kalau namanya barang itu kan atau ya manusia itu adalah nyata, sedangkan kalau tenaga tidak, dia abstrak dan real. Oke. Kalau menurut dari Inggris mengatakan bahwa tenaga kerja itu merupakan salah satu kegiatan yang bisa menghasilkan faktor produksi baik untuk diri sendiri, orang lain maupun untuk umum. Ya, itu menurut Michael Pandin dari Inggris mengatakan bahwa tenaga kerja itu kan bukan hanya diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu adalah konsep dari ketenaga kerja. Kira ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekali lagi. Sekarang begini, kira bagaimana cara untuk menghitung tenaga kerja yang produktif dan tidak produktif? Hitungannya adalah kalau data tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia untuk yang usia 15 tahun sampai 64 tahun itu 24 itu adalah 31.935 jiwa. Itu kalau tidak salah itu tahun dari kemarin. Itu jumlah dari umur 15 tahun sampai 24 itu yang aktif. Itu aktif. Sedangkan tanpa caranya yang itu cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang itu adalah jumlah angkatan kerja, jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja yang berusia di atas 15 tahun dikali dengan 100%. Itu cara menghitung kira-kira bagi berapa jumlah yang masih aktif dan berapa yang tidak. Bisa ya? Oke, anak sekalian ya. Saya minta semuanya kita berdiri dulu. Kita kasih dulu. Bisa ya? Sudah siap?
we believe it, look who we are. We are dreamers, we make it happen, 'cause we can see it. It's true. We are dreamers, we make it happen, 'cause we believe it. Oke, terima kasih banyak. Oke, sekarang saya minta ya, kalau bisa kalian amati video di dalam dan dulu membagikan EKB nanti dan hasil dari diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas dan nanti teman-temannya memberi tanggapan kira apa yang kalian lihat dan apa yang kalian diskusikan yang berkaitan dengan isi video ini. Video ini tentang inspirasi anak muda untuk menjadi orang sukses. Ya, oke, saya buka videonya. Kalian sambil nanti kalian diskusikan. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusantara, yaitu mengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi Sebentar dulu. Oh, ini dia. wah itu kalau kita sudah terbiasa, kita akan mudah. Yang penting jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Saya bilang luar biasa. Ternyata apa yang saya pikirkan bahwa duit ini kita mau habisin malah dikasih lagi. Dan memang saya baru kemarin ini minggu lalu baca tulisan mengenai Jack Ma konglomerat di Cina. Jadi mencari uang itu lebih mudah daripada membuang uangnya. Dan saya pikir-pikir masuk di akal. Menghabiskan uang, kita bukan lemparin uang dari atas salon, tapi menghabiskan uang pasti kita berpikir azas manfaat. Tetapi mencari uang itu kalau kita sudah terbiasa, kita akan mudah. Yang penting kalau saya mungkin bisa memberikan masukan kepada adik-adik, jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah, cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi minus 11. Jadi saya ini selalu mengibaratkan dengan teman-teman saya. Teman-teman saya banyak yang jadi dokter, banyak yang jadi CEO hebat-hebat. Tapi sampai sekarang ini saya sekolahnya mungkin nggak selesai-selesai. Saya di Fakultas Sosial Politik di RAI pernah, di Sakti Fakultas Kedokteran pernah. Terus saya di British Columbia University pernah, di Kanada. Terus di Los Angeles saya pernah. Tapi saya nggak pernah habis. Tapi aneh-aneh yang saya ikutin saya karena zamannya beda.
Ya kan? Saya mengibaratkan diri saya Metro Mini. Tahu Metro Mini kan? Nah, tahu Big Bird nggak? Belum punya, tahu kan? Nah, jadi saya Metro Mini, teman-teman saya ini Big Bird. Kita berpacu dari taman ini mau ke Bogor. Saya bilang sama teman-teman saya Metro Mini, saya sampai duluan. Dia bilang, mana bisa? Big Bird kok, mesin bagus, mobil bagus, pasti sampai duluan. Oh, dan malah itu. Kalau Big Bird karena mobilnya bagus, mau nyalip kalian lihat dulu kiri kanan. Kalau saya nggak perlu lihat kiri kanan, sudah sampai di Bogor saya baru lihat kiri kanan. Biar saya ada lecetnya. Kalau ada lecet berarti ada yang kena. Kalau saya ada lecet saya sudah sampai duluan. Nah, itu. Jadi saya ini Metro Mini. Saya ini anak hutan yang datang ke Samarinda jadi anak kampung. Dari anak kampung saya merantau ke Jakarta. Saya alhamdulillah jadi anak kota. Dan kebenaran saya tidak mimpi juga saya akan jadi salah satu pemilik jalan tol swasta di Indonesia ini. Ya, ini semua berkat Allah, bukan kepintaran saya. Saya baru membriefing anak-anak saya. Putra saya ini Faisal masih bujangan nih, umur 30. Dan saya bilang, kalau memang nggak mau, saya jual. Nah, ya. Faisal itu berdiri loh, Faisal. Yang berdiri dulu. Jadi dia malu-malu deh. Saya baru briefing dia minggu lalu sebelum saya ke Azerbaijan mendampingi Pak Mensos. Saya kebetulan alhamdulillah Bu, saya diangkat staf khusus Mensos, jadi eselon 1. Gitu. Jadi gara-gara pedagang nasi kuning ini, padahal punya usaha gede-gede dan komisaris di sana sini enggak. Jadi dapat bela negara, penghargaan piagam bela negara dan jadi staf khusus Mensos. Bahkan Jumat minggu lalu ya, bisnis tanggal 21, saya dipanggil seseorang yang cukup berkompeten, ditawarkan jadi duta besar. Saya bilang, maaf saya tidak pengen jadi duta besar. Kenapa? Saya bilang, nggak mau saya nggak bisa pakai dasi. Saya suka kecek kalau pakai dasi. Dan saya punya baju juga nggak pernah bisa pakai baju rapi. Baju saya apa adanya dan saya pakai celana juga celana jeans. Jadi saya kalau jadi duta besar saya high profile. Saya nggak mau, saya mau berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang termarginalkan. Jadi saya sempat tolak, ya beliau menyesal, tapi dia bilang, coba ya nanti Oktober depan nanti kalau memang ini bisa bantu-bantu kegiatan sosial yang lain, saya bilang siap Pak. Jadi makanya saya bilang berkahnya bukan dari materi saja, tetapi yang saya rasa dengan kita menyayangi orang lain, kita menjadi diperhatikan oleh Allah dan juga diperhatikan mungkin oleh teman-teman pejabat-pejabat itu dilirik, tetapi diperhatikan bukan disuruh berbuat yang tidak baik, berbuat yang lebih baik. Nah, makanya saya bilang, coba dipikirkan apa yang nanti bisa ini. Saya bilang terima kasih. Jadi selain materi tidak buat saya bangga, tapi kehormatan, pembela orang kecil, penolong orang kecil itu membuat saya bangga. Ya, jadi orang kaya bukan sesuatu yang bangga. Kalau kamu kaya, kamu tidak bermanfaat buat orang lain, lebih baik mungkin nggak usah kaya. Gitu. Jadi lebih baik sederhana tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan saya pesankan kepada anak saya punya mimpi bikin 1000 masjid yang Chinese dulu. Kalau saya dipanggil Tuhan, dia harus meneruskan. Kalau dia nanti juga dipanggil Tuhan, anaknya juga harus meneruskan. Jadi sampai 1000. Insya Allah itu bisa terbangun karena apa? Saya tahu kok apa yang saya hasilkan dan apa yang saya miliki hari ini mungkin lebih dari cukup untuk itu, dan saya kepengen tabungan itu bukan di dunia tetapi tabungan itu di akhirat, karena saya percaya bahwa kehidupan yang paling kekal bukan di dunia ini tetapi kehidupan kekal nanti kalau kita sudah meninggal. Jadi mungkin itulah sekilas. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Saya ini selalu menganggap diri saya anak hutan, kemudian ke Samarinda saya jadi anak kampung, ke Jakarta saya jadi anak kota, dan saya dipanggil oleh ibu bapak saya dulu si gembel. Jelas, ibu bapak saya panggil saya gembel karena apa? Teman saya adalah anak-anak kampung dan saya ciakan, nggak pernah mau pakai sendal, bukan pakai sepatu, ciakan.
Kalau ibu saya panggil saya itu suka nanya, si gembel mana, si gembel mana. Tapi saya nggak masalah. Tapi alhamdulillah sekarang saya ini di antara keluarga, ya boleh bilang cukup Tuhan berikan lebih dikit lah daripada saudara-saudara saya yang sekolahnya tinggalnya banyak. Saya punya ayah punya gelar 4. Saya punya kakak almarhum baru meninggal 2 tahun lalu, itu 12 gelar akademisi. Saya waktu orang tua saya meninggal itu yang lucu, dipasang koran itu bergelar semua. Kalau saya ditelepon sama seorang tokoh Malang, Hariman Sregar, masih tahu ya di Polres Jawa. Dia bilang, lo hebat. Kenapa hebat? Lo lebih hebat dari bapak sama kakak-kakak lo. Kenapa? Mereka gelarnya kan banyak tuh. Ada yang 4, ada yang 12. Lo mau kecil hati deh. Kenapa harus kecil hati? Gue bukan kecil hati, saya bilang. Gelar lo lebih hebat. Kenapa? Gelar lo dari Tuhan, gelar mereka dari akademis, gelar lo haji gitu ya. Keren juga. Dia menghibur saya tahu. Tapi ya oke lah. Apapun juga buat saya satu penghormatan jauh lebih penting lah. Ya percuma kalau gelarnya haji, tapi kelakuannya bukan haji gitu kan. Nah, jadi makanya sekali lagi saya bilang semua ini adanya saya hari ini karena ditolong orang dan ditolong Allah. Semua berkat Allah. Ya, jadi kalau kita mau diperhatikan oleh Allah, jangan pernah di dalam hati kita tidak pernah ada rasa kasihan atau sayang kepada atau peduli kepada orang lain, karena bukan hanya orang, makhluk hidup pun juga kita harus peduli. Oke, sudah. Ya sekarang Pak Guru bagikan KKPD nanti dan saya minta masing-masing kelompok bertanya kelompoknya masing-masing, silakan. Sekali lagi, yang tadi utamanya itu adalah tokohnya, dia adalah salah satu orang terkaya di Indonesia yang memiliki jalan-tol dan pemasukan satu hari, kalau tidak salah itu kan 10 sampai 2 M itu per hari termasuk jalan-tol. Hanya sekitar info, silakan. Ya, kasih waktunya nanti saya kasih waktu 20 menit untuk kita diskusi sama temannya, dan nanti 10 menit saya kasih untuk mempresentasikan di depan kelas, dan nanti teman-teman memberikan sanggahan.
Misalnya kamu sudah diskusi dia, apa yang kamu lakukan? Ya, jangan memulai begini ya. Kalau seandainya kalian di diskusi yang tadi juga, ya Pak. Kalau yang di nomor 2 juga, seandainya kalian diskusi dia, apa yang kamu lakukan? Ya, nanti habis ini langsung kita upaya mengatasi permasalahan dia. Habis nanti diskusi ini nanti langsung ke materi berikutnya yang ya, upaya mengatasi masalah pengangguran. Maka saya minta Mas Digit dan nanti kan juga materinya. Nanti kita berdiskusi yang tidak ada, tinggal minggu depan baru diskusi yang berkaitan dengan masa upaya kita bagaimana mengatasinya. Yang penting yang tadi materi tadi ada konsep yang paling penting. Saya yang nanti apa diskusi.
Ya, 5 menit lagi diskusinya. Habis itu nanti kita kalian menyaksikan satu slide di depan. Nanti mencoba dari persanggahan. Sudah? Belum Pak. Ya, lebih lagi ya. Ya, 3 menit lagi minimal 10 menit yang kita selesaikan karena kita harus langsung ke materi berikutnya supaya mengatasi permasalahan ke kerja. Silakan ya. Oke, silakan. Siapa sudah? Bapak sudah? Oke, Bapak 1 silakan. Ada orang depan. Nanti Bapak 2 dan Bapak 3 memberikan tanggapan atau usul dengan pertanyaan. Silakan. Silakan. Di sini. Dan apabila teman yang depan yang bisa dijawab, usahakan yang satu tim atau satu kelompok bisa menjawab teman yang depan. Bisa ya? Bisa. Oke, silakan. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Vita Usul. Bisa dipanggil diri saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Eka. Oke, terima kasih. Itu saja. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Eka untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, dari video yang saya amati, apa yang terjadi di dunia kerja? Jawabannya, yang pertama, banyak orang yang kerja tapi tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Yang kedua, orang yang banyak gelar lebih hebat daripada yang tidak punya gelar.
Pertanyaan yang kedua, apa kendala yang terjadi dalam video tersebut? Jawabannya, banyak orang muda yang memiliki keinginan untuk menjadi pekerja, tapi tidak punya mimpi untuk menjadi pemilik. Nomor 3, seandainya itu terjadi dalam diri kalian, apa yang harus kamu lakukan? Jawabannya, menurut kami, yang akan kami lakukan jika itu terjadi dalam diri kami. Yang pertama, kami memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang kedua, bekerja keras dan tidak putus asa. Nomor 4, kira-kira apa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut? Jawabannya, mereka bekerja sama untuk memajukan kehidupan sosial di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Ada tanggapan dari teman-teman? Terima kasih kepada teman Eka yang sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami persilakan kepada teman-teman kami dari kelompok mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada teman Atik. Oke, silakan. Langsung saja pertanyaan dari saya, faktor apa saja yang mengenai penyebab masalah tenaga kerja? Faktor yang pertama, itu menurut kami, faktor yang pertama itu kekurangan lahan. Kenapa? Karena di Indonesia sekarang banyak yang pergi kerja di luar, contohnya di kota. Tapi di sana mereka tinggalnya di pinggir-pinggir kota. Kenapa? Karena mereka tidak punya skill untuk bekerja. Oke, bagaimana kelompok? Bisa? Oh, belum. Oke, ulang. Belum. Dari video yang ditayangkan tadi, yang dijelaskan itu lebih baik berpikir menjadi pekerja daripada berpikir menjadi sendiri. Saya rasa jawaban dari kekurangan lahan atau apa tadi itu tidak termasuk dalam video. Mungkin itu penjelasannya di luar materi. Karena yang kan tanyakan tadi mengenai video bukan di luar video. Oh iya, maksudnya teman kalian dari kelompok sudah mengatakan pertanyaan dari temannya tadi yang berkaitan dengan ini tidak sesuai dengan yang berkaitan dengan video yang ini. Yang itu tadi. Yang mempengaruhi masalah kerja. Masalah. Dari dalam videonya tadi tidak ada tertera masalah atau kekurangan faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya lapangan kerja. Bisa disebutkan contoh? Contohnya banyak pekerja di Indonesia memang mereka bekerja, tapi mereka tidak bermanfaat bagi orang lain. Mengapa? Karena mereka berpikir mereka menjadi orang kaya dan mereka ingin berkuasa, tapi mereka tidak memikirkan mereka yang tidak bermanfaat bagi orang lain. Karena bekerja ini harus bermanfaat juga bagi orang lain. Oke. Silakan. Terima kasih kepada teman. Oh, ada sih. Oke, tiga. Oke, ada masih ada. Oke, silakan. Nomor 3. Kira-kira menurut teman-teman apa yang dimaksud dengan dunia kerja? Oke, kita apa dunia kerja? Silakan. Menurut kelompok kami, dunia kerja itu sama dengan lapangan pekerjaan, di mana orang dalam pekerjaan itu melakukan pekerjaan. Contohnya di pabrik. Pabrik adalah salah satu lapangan pekerjaan. Itu yang dimaksudkan dengan dunia pekerjaan. Oke, terima kasih. Bisa? Sudah? Oke, ada lagi? Oke, tidak ada lagi. Silakan. Kelompok 1 tempat belakang. Sekarang kelompok 3. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 3, kelompok 2. Baik, terima kasih, Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan berbicara kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami pada kesempatan. Pertanyaan pertama dari video yang kamu amati, apa yang terjadi di dunia kerja? Yang terjadi di dunia kerja ialah banyak orang berpikir menjadi pekerja, tetapi mereka tidak berpikir untuk menjadi pemilik. Salah satu contohnya ialah salah satu orang terkaya di Indonesia yang
yang memiliki jalan tol dan memiliki 1000 masjid, dan ia memiliki pembawaan yang sederhana. Yang kedua, apa kendala yang terjadi dalam video tersebut? Kendalanya ialah banyak orang kaya tetapi mereka tidak bermanfaat bagi orang lain. Lebih baik hidup sederhana tetapi bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, seandainya itu terjadi di diri kalian, apa yang harus kamu lakukan? Kami akan berubah dan kami akan berpikir untuk menjadi pemilik. Kami akan hidup sederhana dan juga bermanfaat bagi orang lain. Yang keempat, kira-kira apa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kasus tersebut? Yaitu memotivasi anak muda untuk tidak hanya fokus bekerja, tetapi harus berpikir menjadi pemilik dan juga harus berpikir bermanfaat bagi orang lain. Selesai sudah presentasi kerja kami hari ini, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada kelompok 1 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan kelompok 1 dan 3 memberikan tanggapan atau masukan atau pertanyaan untuk teman-teman kelompok 2, silakan. Oke, silakan. Orang kaya yang tidak bermanfaat bagi orang lain, orang kaya seperti apa? Oke, pertanyaannya sangat bagus. Saya langsung jawab. Orang yang kaya tidak bermanfaat bagi orang lain itu, contohnya orang yang tidak membantu ketika orang dalam kesusahan. Contohnya itu ketika anak panti asuhan atau orang yang tidak memiliki bapak mama, terus mereka tinggal di jalanan. Banyak juga orang kaya yang tidak peduli seperti itu. Saya rasa orang kaya seperti itu, mereka tidak berpikir jika saya menjadi orang seperti pengemis tersebut, maksudnya seperti orang panti tersebut, mereka itu tidak berpikir dengan orang lain, tapi mereka hanya berpikir diri sendiri. Mereka tidak hidup bahwa hidup dalam dunia itu harus saling membantu sesama. Oke, silakan, sebentar dulu. Dulu bagaimana jawaban teman-teman yang puas? Oke. Ada lagi, silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Dari kelompok kami, saya mau memberikan saran. Di nomor 4 tadi ini, pertanyaannya itu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kasus tersebut, kasus di video tadi. Bukan menanyakan motivasi. Iya, kami menjawab. Memotivasikan itu sama dengan memotivasikan anak kita untuk bersosialisasi terhadap anak kita, supaya anak kita itu jangan hanya fokus bekerja, tapi fokus berpikir menjadi pemilik. Maksud dari pemilik ini kan, contohnya itu jangan bekerja hanya untuk hidup sendiri, melainkan itu harus berguna bagi orang lain. Yang kami maksud. Dan juga bekerja itu kita harus membuktikan kepada orang lain. Yang pertama, kita membangun sebuah yang bermaksud, membangun sebuah gedung yang berguna. Contohnya masjid itu ada yang orang kaya di Indonesia, salah satunya tadi itu dia bermimpi ingin memiliki 1000 masjid. Saya rasa itu yang dia itu memiliki bermimpi sesuai dengan pekerjaan. Walaupun dia hidup sederhana, tetapi dia memiliki impian. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Ada sanggahan. Tapi yang kami nonton tadi di video itu, pemerintah tidak ada bersosialisasi dengan anak muda bagaimana mereka cara bekerja dan lain-lain. Kan mereka yang tanya, kira-kira apa kebijakan pemerintah? Iya. Kebijakan pemerintah. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, sosoknya memotivasikan anak muda. Mungkin ada jawaban lain dari mereka yang tidak sesuai dari kami. Mungkin ingin menambahkan jawaban dari kami. Kan ditanya tadi tindakan untuk menanggulangi kasus yang di dalam video tadi. Menurut kami itu cara pemerintah untuk menanggulangi kasus tersebut, mereka bekerja sama dengan orang kaya tersebut untuk menghidupkan kehidupan sosial di Indonesia. Gitu ya. Saya rasa itu jawaban kita. Dan ini jawaban dari kelompoknya kalian. Dan ingin menambah jawaban dari kelompok kami. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada. Oke. Belum sudah. Silakan. Yang presentasi dari kami, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Oke, terima kasih. Sekarang kelompok 3 silakan maju. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah berkesempatan kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan kami melanjutkan silakan. Nomor 1. Dari video yang kamu amati, apa yang terjadi di dunia kerja? Dari video yang kami sudah amati, yang terjadi di dunia kerja yaitu sebuah persaingan. 2. Apa kendala yang terjadi dalam video tersebut? Kendala yang terjadi dalam video tersebut, khususnya Bapak Pendidik jalan tol. Dia sudah lama kuliah dan bahkan berpindah dari kampus ke kampus yang lain, tetapi dia punya pendidikan tidak pernah selesai-selesai. 3. Seandainya itu terjadi di dalam diri kalian, apa yang kalian harus lakukan? Yang kami lakukan adalah tetap bekerja keras dan tidak pernah menyerah, dan kami akan membantu orang-orang kecil. 4. Kira-kira apa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kasus tersebut? Menurut kami, yang pemerintah lakukan dalam penanggulangan kasus tersebut adalah pemerintah memberikan bantuan. Terima kasih. Itu saja. Oke, dari kelompok 1 dan 2 ada tanggapan, silakan. Bang Tuti, silakan. Oke, silakan Bu. Dari jawaban saya tadi tentang saya. Saya kalau apa yang kalian maksud dengan mereka salah satu contoh. Contohnya tadi seperti di dalam video. Kan itu Bapak pemilik jalan tol tadi sebelumnya dia masih kuliah dan bahkan berpindah dari kampus-kampus yang lain. Tapi dia tidak pernah selesai pendidikannya. Dan dia punya teman-teman ada yang sedang jadi dokter dan psiko. Dengan teman nanti. Bagaimana? Coba teman yang belakang di tempat kelompok dan dimasukkan ke kelas bantuan, silakan. Silakan. Arif, silakan. Oke, silakan. Apa penyebab dari orang bangsa tersebut mengapa dia tidak selesai? Kuliah ya. Kenapa namanya yang terkait tadi tidak mengalami kuliah? Alasannya tidak kenapa? Tidak bilang gitu. Coba. Tidak apa alasannya yang pemilik tidak kuliah? Pertanyaannya. Kenapa yang rombongan tadi dia tidak mau kuliah? Secara kebenaran rombongan alasannya? Iya, kan itu pertanyaan saya sudah tidak disampaikan ke kami. Begini Pak, begini teman kita. Kan di dalam video tadi tidak ada penjelasan alasan kenapa itu bapak sekolah yang berpindah-pindah dan tidak pernah selesai pendidikannya. Di dalam video tadi tidak tertera penjelasan secara detailnya. Yang terjadi tadi dalam video, dia sudah bapak tadi sudah menjadi pemilik jalan tol. Salah satu yang ada di sana. Yang pertama itu alasannya dia, karena dia hidup sederhana dan dia tidak berpikir maksudnya kan. Dia tidak ingin seperti dia kata-kata yang memiliki 12 gelar dan 4 gelar. Karena dia ingin hidup sederhana tapi bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya saya dalam video itu. Itu bapak tadi yang ini dia masih hidup sederhana itu dari teman bapak. Ketika itu bapak tadi ditawarkan untuk bekerja di salah satu perusahaan, bukan untuk berpendidikan lagi, untuk bekerja ditawarkan pekerjaan. Yang dia bilang tadi saya tidak bisa memakai ini dasi. Karena itu di dalam videonya tadi, bukan untuk melanjutkan pendidikan, tapi untuk ditawarkan pekerjaan. Ada lagi? Oke, kita silakan dulu untuk diskusinya nanti kembali. Sekian dan terima kasih dari kami. Oke, masih tempat Pak hanya menjelaskan bahwa ya
pertanyaan tadi kan ya saat sampai pertama kan apa yang mengamati dari video tadi ya begini ya tidak selamanya saat Pak Guru hanya mengambil saja kesimpulan yang keseluruhan bahwa tidak selamanya orang yang berpendidikan tinggi juga sukses tidak ya orang yang silakan dia hanya silakan tamat SD SMP atau SMA kalau dia punya niat pasti bisa. Dan yang juga diiringi berjalan dengan doa dan plus ya jangan sombong. Ya kunci dasar syarat ketiga. Yang pertama itu kan sekali lagi ya gelar itu kan tidak menjamin orang menjadi sukses. Ya itu gelar ya tidak menjaminkan menjadi orang menjadi sukses. Itu pertama. Dan yang kedua ya. Dan yang kedua ya. 1, 2 jangan pernah pantang menyerah. Ingat kalau pada nota pertama tadi ya, dia pertama dia itu kan dia ada pemilik setengah dalam tong sahamnya. Tapi semakin sini ya, sebentar berubah pertamanya. Dia pertama hanya CEO atau direktur. Ya, direktur itu dia pindah menjadi yang punya jalan tol. Berarti di sini dia kan orangnya tidak pernah pantang menyerah. Apa yang terjadi? Saya coba dulu. Kalau juga bagian itu bisa belakang. Itu pertama. Dan yang ketiga ya, tetap rendah hati. Itu saja. Tetap rendah hati. Dan yang keempat, berbagi itu penting. Ya, seperti sampai kalau teman Pak tadi ya, yang ini. Walaupun kalian kaya, kalau kalian tidak tiru orang lain, sama saya tetap harus kaya. Ingat satu dari moto tadi, moto yang sampai sekarang saya tidak moto ya. Buat apa saya kaya di dunia ini? Kalau ini akhirat saya tidak. Ya, saya tadi moto begitu kan. Walaupun saya orang terkaya di Indonesia, tapi di dunia saya tidak tahu. Dan jangan bahwa minimal 1000 masjid saya bangun. Tapi dia tidak jelaskan bahwa yang dia sudah bangun sudah berapa? Dia belum tahu itu. Tetapi dia janjikan sama anaknya, toh nanti kalau saya mati, kamu hitung berapa yang sudah dan berapa yang belum. Ya sekali lagi, saya tadi menjelaskan bahwa gelar itu sama dengan sukses, dan yang kedua jangan pernah pantang menyerah, dan yang keempat tetap berbakti, yang kelima juga berbagi itu penting. Itu adalah kalimat inti di dalam video yang tadi. Sudah ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada. Oke, sekarang kembali ke meja masing-masing. Sebelum lanjut ke tujuan yang berikutnya, upaya mengatasi permasalahan kita yang sedang, saya minta kita berdiri untuk semangat dulu, silakan. Oke, silakan. Eka, tepuk semangat 1 kali, semangat 2 kali, lebih semangat. Oke, tepuk semangat, silakan dulu. Oke ya, kembali ke tujuan dari panitia acara adalah bagaimana cara mengatasi masalah ketenagaan. Oke, karena sekalian ya, kalau soal masalah, kalau ngomong soal masalah atau upaya ya, masalah upaya. Ingat, Indonesia sekarang juga negara yang sedang berkembang. Yang notabene tidak semua orang itu kan memiliki tempat kerja. Ya, dan tidak dikatakan bahwa gelar tidak menjamin orang untuk menjadi sukses. Kembali ya, di zaman sekarang, di zaman globalisasi sekarang, ya, dituntut untuk kita semua ya, wajib untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Oke, sekarang ini kata bersama
kota Kelah. Kira-kira apa sih tujuan pendidikan dalam mengatasi pengangguran atau masalah ketenagakerjaan? Coba. Supaya yang berpendidikan itu bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi supaya tidak terlalu banyak Indonesia jadi orang yang pengangguran. Kan sudah tadi, coba lihat tadi ya. Orang yang sebelah saja tidak menjamin dia jadi orang sukses. Ya kan? Maksudnya tadi, apa sih tujuan dari pendidikan dalam mengatasi ketenagakerjaan? Coba silakan. Dulu, Remar silakan. Tujuannya itu untuk saling membantu sama lain. Mengapa? Karena kita sekolah itu kadang itu untuk orang lain juga, bukan untuk diri kita sendiri saja, orang lain juga. Coba ada lagi silakan. Maksud gini ya, coba kita paham juga kalimat tadi. Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin dia Sukses. Ya makanya kalau sekolah itu kan jangan hanya datang, diam dan Pulang. ya dengar, amati dan lakukan. Maksud gini ya, datang, duduk, diam dan pulang. 3D plus 1B. Terus datang, duduk, buat dan pulang. Kira-kira kau pilih mana? 3D tambah 1B atau 2D, 1D dan 1B? 2B, 1B, 1B. Oke, sekarang kira dari sini apa tujuan dari pendidikan? Dalam mengatasi ketenagakerjaan. Supaya kita bisa memanfaatkan materi yang sudah kita dapatkan selama kita berpendidik, selama kita mengikuti pelajaran, dan kita dapat bersosialisasi kepada masyarakat di sekolah. Datang, duduk, buat, pulang. Atau datang, duduk, pulang, buat. Tidak masalah, ada kembali ke masalah. Atau habis datang, buat, duduk, pulang, tambah satu praktek. Kalau praktek ini kan ngomong soal keterampilan. Coba. Supaya apa yang kita dapatkan di sekolah kita bisa praktekkan di lingkungan masyarakat. Oke, itu pertama. Ada lagi? Saya ambil contoh begini ya, Tahun kemarin, yang sekarang sudah kelas 11. Saya sempat melakukan sesuatu untuk hasil karya. Kamu saya buat, tapi kalian tidak pernah melakukan apa yang saya buat di sekolah, cuma bukan di rumah. Masih gini kan? Satu contoh, apa yang dibuat oleh sekolah, misalnya menghasilkan karya. Kalau karya itu bisa menghasilkan uang, cobalah kamu buat di rumah. Kan bisa mengatakan yang ini. Itulah tujuan pendidikan. Ya, kamu datang dengan duduk pulang, buat praktek tidak masalah. Itu tadi. Apa yang hasil di sekolah yang berbeda kamu anggap baik atau kamu bisa menghasilkan uang, itu yang kamu buat. Ingat dan kembali, gelar tidak selamanya sukses. Itu saja. Kamu ini, oke, kamu paham sih paham, tapi untuk kuat tidak, ini jangan. Bisa ya? Oke, kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi tenaga kerja di Indonesia? Kira-kira apa solusinya? Kira-kira bagaimana cara mengatasi ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia? Caranya bagaimana? Yang pertama tadi kan bidang pendidikan. Cara mengatasi kualitas ketenaga kerjaan. Cara mengatasi kualitas. Itu adalah yang pertama segi pendidikan. Itu kenapa? Coba. Cara yang pertama untuk mengatasi yang kelas tinggi atau baik ya. Itu yang pertama dari pendidikan. Itu kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa dunia pendidikan sebagai tempat untuk membuat orang juga atau keterampilan yang baik? Alasan pertama kenapa? Oke, wawasan. Apalagi?
sehingga mereka dapat melakukan tindakan langsung di masyarakat. Oke, ada lagi? Arman? Kira-kira apa ya? Kenapa pendidikan sebagai salah satu untuk mendidik orang atau ya manusia untuk menjadikan manusia atau memiliki kualitas yang baik? Kenapa menjadi pendidikan utamanya? Karena syarat utama dalam sebuah perusahaan kita mungkin memiliki syarat-syarat tertentu yang mengharuskan kita mencapai level tingkat pendidikan tertentu. Kalau saya itu. Oke, terima kasih banyak ya. Yang pertama begini, kenapa pendidikan? Yang pertama karena keterampilan ya di sekolah ya di pendidikan yang ditambahkan keterampilan. Keterampilan dalam hal apa? Yang pertama ya disiplin. Kenapa disiplin? Disiplin. Ingat kembali ke tokoh tadi ya. Gelar tidak menjamin, tapi kuncinya adalah kenapa diingat disiplin yang utama? Yang pertama, orang pintar ya berdisiplin. Yang pertama, ada kata begini, waktu adalah uang. Itu adalah waktu. Disiplin, tahu diri. Oh, kalau sama dengan begini, masih begini nih. Yang begini ya, kalau kalian mau sukses, bangun jam 8 pagi, makan ke kantor jam 10. Bagaimana? Disiplin atur dulu dan diri sendiri. Dan yang kedua, apalagi? Saya keterampilan apa lagi? Skill. Oke, skill. Apalagi? Kreatif. Hah? Kreatif. Iya, ya, kreatif dan inovasi. Kreatif dan inovasi. Mandiri. Disiplin. Itulah ya, inovatif, mandiri dan lain-lain. Itulah yang dididik di lingkungan sekolah. Ya, oke, kita Pak. Yang kedua, apa lagi? Selain pendidikan apa lagi? Coba apa lagi? Coba kerja, ya? Pengalaman kerja. Pengalaman kerja. Ada lagi? Oke, pengalaman. Ya, di sini pengalaman atau pengalaman tetapi balai, apa balai? Balai latihan kerja. Tahu kita balai? Apa balai? Iya, tempat. Kata oke ya. Kata lain balai itu tempat. Apa lagi? Pasti. Iya, tempat lokasi yang lagi. Rata. Ya. Atau lokasi yang bisa dididik, melatih orang untuk berbuat. Misalnya ini contoh. Kalau kalian tamat SMA atau tamat SMK, kalau kalian mau latih menjahit atau mau menjahit, kalian sudah memiliki apa namanya skill. Tetapi biar lebih paham lagi, kalian masuk sini nih. Kursus. Ya, itu balai. Siapa yang buat ini? Itu pemerintah. Pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah pusat. Sehingga kalian punya wawasan atau keterampilan. Ini sudah diakui. Ya, sekali lagi, tempat atau balai latihan kerja. Atau ini kan, misalnya saat contoh gini. Misalnya apa namanya? Di PTA membutuhkan tenaga kerja bagian listrik, ya, bagian listrik. Oke, kalian atau ini apa? Membutuhkan tenaga administrasi. Kalian tamatan dari SMA, ya. Kalian sudah tahu namanya akuntansi atau lain-lain. Tetapi untuk lebih mahir, kalian masuk di sini. Mau di sini, nanti di sini ya kalian calonkan ke tempat yang lain itu. Itu namanya balai, ya. Tempat pusat latihan, latihan apa saja. Siapa yang sediakan? Pemerintah, baik pemerintah daerah, pusat maupun dari pemerintah kabupaten. Itu balai. Ya, itu pertama. Dan yang ketiga apa lagi? Apa lagi? Selain balai. Apa lagi? Sudah balai, apa lagi? Ya, ini adalah cara-cara untuk mengatasi kita apa lagi? Selain balai, apa lagi? Coba. Lapangan pekerjaan. Ya? Apa? Menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, dia di sini nih ya, kan pada contohnya
Bisa kita mengumpulkan sesuatu. Orang pun cari di sini. Itu kalau misalkan pemerintah menyediakan tempat ini. Yang berikut adalah apa? Bermasyarakat. Ada lagi? Ada lagi? Oke ya, menyelenggarakan pelatihan berkala. Maksud ini ya, seperti kami guru ya, tidak selamanya. Ilmu yang kami dapat, karena begini, ilmu kami dapat itu terkadang setiap tahun kan selalu berubah. Makanya ada namanya di guru kan MGMP. Atau ya sekarang atau yang tidak pada banyak melakukan lagi sekolahnya yang namanya S1, S2 atau S3. Ya sekali lagi menyediakan negara pelatihan berkala. Misal begini kan, kamu sudah mahir ya, tetapi agar ada lebih lagi, tetap ini tidak dilaksanakan. Dia sama kayak ini nih, hanya bedanya, hanya tahu semua. Cari semua orang pemerintah memberikan tempat lahan, orang datang ke sana, dan orang cari kerja, pasti datang ke sini. Dia salurkan, gitu dia, ya pelatihan kerja. Terus dia berkala. Habis apa lagi? Ketersediaan lapangan kerja. Apa lagi? Oke, apa lagi? Apa lagi yang keempat? Magang. Bila gini, contohnya seperti kakak-kakak yang sekarang ada. Sebelum mereka terjun dunia kerja, magang dulu itu harus. Sehingga apa tujuannya magang? Ya, apa tujuannya magang? Menerapkan materi yang sudah diajarkan. Oke, ada lagi? Berarti mereka sudah masuk di dunia kerja. Iya, yang magang. Melatih. Kita melakukan ya, itu sudah ada berapa sudah? 4 atau 5? 5. Magang. Pikir apa lagi? Ada magang. Praktek. Magang sama yang praktek. Ada lagi? Silakan. Bekerja. Dan yang terakhir, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja. Ini kan sebelum kita ke dunia kerja. Ya. Ya pemerintah menyediakan Masyarakat. pelatihan, akses kesehatan yang memadai. Kenapa kesehatan? Ya maksud ini ya, minimal ya, kalau pemerintah harus memberikan jaminan kesehatan ke seluruh masyarakat tanpa tebang pilih. Alasan kenapa ini? Kenapa ini dikasih? Kenapa dikasih? Karena seandainya orang sakit, ya orang sakit pasti bekerja. Kalau masuk rumah sakit pikir dua kali, kan tidak memiliki BPJS. Mau bayar sendiri makanya susah. Makanya pemerintah harus menyediakan balai kesehatan atau kesehatan yang rata ke seluruh masyarakat. Bisa? Bisa. Ada pertanyaan? Ada. Silakan, bertanya silakan. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke ya. Kira-kira dari materi yang Bapak Ibu guru yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai akhir, kira mana yang paling sulit untuk kalian? Tidak ada. Tidak paling sulit? Tidak ada apa. Benar tidak ada? Benar. Kalau Pak Guru tanya ke kalian, apa kalian bisa menjawab? Bisa. Yakin? Yakin. Oke, sekarang Pak Guru tanya dulu.
sekarang ya begini. Kenapa ya? Kenapa di sekitar kita ya masih ada orang yang kesenjangan sosial ya, kesenjangan sosial atau Masalah sosial. memiliki rasa ingin memiliki pekerjaan. Alasan pertama kenapa? Karena tidak memiliki peluang. Coba. Karena tidak. Kenapa? Oke, kalau lagi kenapa? Ya, di sekitar kita masih ada orang yang tidak mau bekerja. Alasannya kenapa? Karena mereka tidak ingin berproses, tapi mereka hanya ingin mereka menjadi orang yang sukses. Oke, ada lagi? Menurut saya bukan faktor kemalasan dari dalam diri. Oke, ada lagi? Karena tujuannya sudah terpenuhi. Oke, faktor pergaulan. Pergaulan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Coba dulu. Tidak memiliki rasa tanggung jawab pada hidup. Oke ya, yang paling penting itu yang sampai oleh Bapak ya. Tidak rasa, yang pertama, tidak rasa memiliki, Tidak percaya diri. jawab dalam diri. Maksud begini ya, kenapa ini sebagai hal utama ya? Yang pertama, kembali ya, orang itu hanya tahu yang makan minum dan tidur. Karena apa? Bukan malas ya, bukan malas. Seperti yang Anda tadi kan, bukan tidak terpenuhi. Bagaimana terpenuhi kebutuhan? Boleh kerja? Uang dari mana? Ya, yang pertama itu adalah tidak rasa memiliki diri atau tanggung jawab diri sendiri. Baik yang laki-laki atau sama. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, sekarang saya minta di antara kalian, kira-kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari materi kita dari awal sampai akhir? Coba, kira siapa yang bisa mengambil kesimpulan materi kita dari awal sampai akhir? Coba silakan Arman. Kesimpulan materi kali ini adalah jangan terlalu fokus bekerja, tetapi berusaha agar Anda sendiri yang menjadi pemilik dari apa yang Anda impikan. Gelar bukanlah syarat utama menjadi orang sukses, tetapi niat dan usaha Anda yang penting. Saya akan melanjutkan menangis. Sekian dan terima kasih. Oke. Ada lagi? Coba. Kira ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada apa-apa. Kesimpulan dari saya, bekerja dan bermanfaatlah bagi orang lain. Bekerja dan bermanfaatlah bagi orang lain. Ada lagi? Coba, hanya ini saja. Coba, ada lagi silakan. Menurut Anda ke belakang, kira bagaimana kesimpulan materi yang kita sudah berikan? Coba, ada lagi? Oke ya, Pak Guru mengambil kesimpulan ya materi pada pagi hari ini adalah kesimpulannya materi dari awal dari konsep tenaga kerja sampai di jenis tenaga kerja dan sudah berusia angkatan kerja dari 15 sampai 64 tahun. Menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 13, hak untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian dan kemampuan guna untuk memperoleh kehidupan yang layak demi tercapainya pemberdayaan ekonomi dan juga untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya
hari ini ya. Ada lagi? Coba kira siapa yang bisa selain Arman tadi sama teman kalian? Ada lagi? Oke ya, anak sekalian, saya minta sebelum akhiri materi kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang laki-laki dan satu orang perempuan untuk merefleksi pikiran bagaimana proses pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Kalau refleksi dari saya, di sini saya perwakilan dari teman-teman perempuan. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, lebih khusus pada waktu presentasi tadi. Karena di sini kami diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru karena pagi ini kami mendapatkan materi baru. Seperti kami bisa mengetahui tentang tenaga kerjaan, tenaga kerja dan angkatan kerja. Itu dari saya. Oke, satu lagi. Oke, silakan. Menurut saya sangat senang dan bangga ketika Pak sudah menjelaskan materi yang saya terima. Terima kasih. Oke, semuanya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian karena materi kita pada pagi hari ini dan kalian sangat aktif dan selalu memberikan masukan dan teman lain. Dan untuk materi minggu depan kita lari ke bab berikutnya dengan pokok pembahasan berikutnya nanti kan tentang pendapatan nasional. Ya, sekali lagi untuk materi minggu depan masuk ke pokok pembahasan berikutnya nanti kan tentang pendapatan nasional. Dan saya minta sebelum akhir materi nanti untuk semua siswa-siswi cari semua materi yang berkaitan dengan minggu depan dan nanti Pak Guru langsung saja minta nanti mempresentasikan. Nanti saya kirim tugasnya nanti kan lewat email atau lewat grup. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum akhir nanti beri dulu kita ini dulu apa namanya nyanyi dulu orang. Silakan. Eka coba dulu. Kau pimpin lagu wajib. Lagu bantu injuran. Silakan. Belajar. Oke, silakan. Mengganggu kelama kamu.
Silakan. Atau Farid, bisa? Bisa. Oke, silakan. Teman-teman Bapak Guru, marilah kita mengaksikan pantas berdoa yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita. Kata-katanya selesai sekarang dalam waktu kami mati. Amin. Siap, salam.